Yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan akan dibuang dan dibakar. Marilah saudara-saudara memasuki minggu depan, Minggu Palma, bersama dengan Yesus. Kita berada bersama dengan Yesus dan mengikutinya agar kita semua dapat menghasilkan buah-buah yang indah dan berguna bagi sesama. Dengan demikian kita boleh mengikuti Yesus di dalam kemuliaannya. Para ibu, bapak, suster, kaum muda, dan anak-anak sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan kita sudah merayakan Minggu Palma. Apa yang diwartakan hari ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem saat terakhir dalam kehidupan Yesus yang memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa mengikuti Yesus rela berkorban demi sebuah nilai surgawi. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita setia bersama Yesus, memanggul salibnya sampai selesai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu dari perbedaan antara Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes adalah perayaan Paskah. Dalam Injil sinoptik, Yesus hanya satu kali datang ke Yerusalem, langsung ditangkap dan wafat serta bangkit di sana. Dalam Injil Yohanes, Yesus seringkali merayakan Paskah. Yesus mondar-mandir dari Galilea ke Yudea, ke Galilea ke Yudea, sekurang-kurangnya 3 kali dicatat Yesus merayakan Paskah di Yerusalem. Nah, oleh karena itu hari ini kita juga mendengarkan Yesus sudah berada di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan ketika Paskah itu dirayakan, Paskah orang Yahudi, yakni merayakan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir, sehingga mereka sungguh menjadi bangsa yang merdeka menentukan nasibnya sendiri. Ketika mereka mau merayakan Paskah, berkumpullah orang dari segala penjuru, dari tempat-tempat yang jauh, dan mereka berkumpul ke Yerusalem karena apa? Karena mereka punya keterikatan batin dengan kota Yerusalem. Mereka punya keterikatan batin dengan sejarah nenek moyang. Mereka mempunyai keterikatan batin ketika merayakan atau mengenang peristiwa perbudakan di Mesir dan dibebaskan melalui Laut Merah, Padang Gurun, akhirnya sampai di Yerusalem untuk merayakan syukur. Rupa-rupanya peristiwa Paskah atau juga ajaran-ajaran Taurat serta para nabi itu menarik banyak orang. Kelompok yang lain yang pada saat itu sungguh menguasai dunia adalah 2 agama. Agama Yunani dan agama Yahudi. Maka seringkali disebutkan dalam surat-surat Paulus juga. Dari antara sekian banyak orang yang mau merayakan Paskah di Yerusalem, ternyata ada orang Yunani juga. Siapakah orang Yunani itu? Orang yang berasal dari utara. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang Yahudi yang mewartakan Injil dan orang-orang Yunani yang tertarik dengan ajaran orang Yahudi. Mungkin orang Yunani itu sudah masuk agama Yahudi.
Nah, mereka juga mau merayakan Paskah. Nah, apa yang terjadi? Sebelum mereka merayakan Paskah, orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus. Karena Yesus tinggalnya di Yahudi, sudah sering ketemu dengan orang-orang Yahudi. Tapi orang Yunani ini kan tidak pernah. Lalu siapa yang menjadi perantara untuk perjumpaan itu? Mereka datang ke Filipus. Kita lihat Filipus seringkali diceritakan dalam Injil Yohanes. Bab 1 juga sudah ada. Bab 6 ketika Yesus memperbanyak roti, di sana juga ada Filipus yang mengatakan ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia lapor kepada Andreas, Andreas kepada Yesus. Ini peristiwanya terjadi yang kurang lebih sama. Orang yang berasal dari Yunani itu berasal dari jauh dari Yerusalem. Dan dia pertama kali ketemu dengan Filipus dan berkata, kami ingin bertemu dengan Yesus, tolong bilang kepada Yesus. Kenapa kok sama Filipus? Karena Filipus itu berasal dari Betsaida, tempatnya Andreas dan Petrus juga. Betsaida itu agak ke utara, ya, dari Danau Galilea ke utara sedikit. Di sana ada kota Betsaida. Petrus di Betsaida bersama Andreas, kemudian pindah ke Kafarnaum bersama mertuanya. Kenapa kepada Filipus? Karena Filipus bisa berbahasa Yunani, sehingga komunikasi itu bisa lancar. Tetapi seperti teks-teks yang sebelumnya, Filipus tidak berani langsung kepada Yesus, tapi lapor kepada temannya Andreas yang sama-sama dari Betsaida. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan mereka berdua menyampaikan kepada Yesus. Rupa-rupanya pewartaan tentang Yesus sudah sampai jauh ke Yunani. Namun ketika mereka menyampaikan bahwa orang Yunani ini mau bertemu, justru Yesus menubuatkan tentang penderitaannya. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita membaca Injil Yohanes dari awal sampai akhir, ada satu kata yang sering berulang, yaitu kata saat. Ketika Bunda Maria meminta kepada Yesus dalam peristiwa di Kana, Yesus menjawab apa kepada bundanya? Bunda, saatku belum tiba. Beberapa kali juga mengatakan Yesus mengatakan saatku belum tiba. Ketika orang-orang pada melempari batu kepada Yesus, Yesus tidak kena, Yesus menghilang lepas dari mereka. Karena apa? Saatnya belum tiba. Rupa-rupanya Yohanes dalam menulis Injilnya memberikan makna yang sangat dalam terhadap kata saat. Apa yang dikatakannya? Sekarang Yesus mengatakan dalam bab 12, telah tiba saatnya. Kemarin-kemarin belum tiba saatnya, sekarang ini tiba saatnya. Dengan mengatakan saat di dalam Injil Yohanes berarti saat apa? Saat Yesus menderita dan disalib, wafat, serta bangkit. Itulah kata saat. Saatnya Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Ditinggikan artinya apa? Ditinggikan dari tanah, ditegakkan. Yesus disalib. Maka kalau kita membaca Injil, ditinggikan, Yesus ditinggikan berarti Yesus disalib.
Maka ketika Yesus berjumpa dengan mereka, kemudian Yesus menubuatkan tentang sengsara wafat dan kebangkitannya. Makna dari penderitaannya. Seperti kalau kita pinjam dari Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yesus menubuatkan di Markus misalnya, 3 kali Yesus menubuatkan tentang sengsara wafat dan kebangkitannya. Dengan cara seperti apa Putra Manusia akan menderita, akan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi dalam Injil Yohanes sebuah kata yang berbeda. Yesus tidak pernah mengatakan Putra Manusia akan wafat di salib, tetapi dalam kata yang rohani, Putra Manusia akan ditinggikan. Lalu maknanya apa peninggian itu? Aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Ini ada nyanyian yang sangat indah. Jikalau gandum tak jatuh di tanah. Ini diambil dari Injil Yohanes bab 12. Karena apa? Kalau biji gandum itu jatuh dan mati, artinya berubah menjadi banyak. Kalau biji gandum itu tetap 1, itu akan tetap 1 dan tidak akan berkembang. Tetapi kalau biji itu mati, biji itu berubah, nanti akan menjadi tumbuh dan berkembang subur. Oleh karena itu Yesus mati untuk semua manusia dan akan tumbuh dan berkembang. Apa yang diajarkan oleh Yesus akan menjadi pondasi bagi pengajaran dan pelayanan selanjutnya. Yesus mengatakan, jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi yang membenci nyawanya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup kekal. Apa hubungannya dengan biji yang mati? Biji yang mati adalah siapa saja yang membenci nyawanya. Artinya apa? Biji itu kalau dibiarkan tetap utuh, itu berarti mencintai nyawanya. Sehingga tidak akan tumbuh dan berkembang, tidak akan menghasilkan biji-biji yang lain. Maka orang yang mencintai dirinya, mencintai nyawanya, dia akan kehilangan pertumbuhan imannya. Dia akan kehilangan perkembangan dari seluruh hidupnya. Tetapi kalau orang yang membenci nyawanya, mungkin dalam arti yang negatif, artinya biarkanlah biji itu mati dan berkembang, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Itulah pesan Yesus sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem. Karena Yerusalem itu luas, ya. Seperti Jakarta itu kan luas ya. Ada Pulau Gebang, itu pinggiran Jakarta. Lalu Yesus sudah masuk pinggiran Jakarta. Waktu itu diceritakan dalam bab 12. Itu Yesus ke Betania, itu sudah termasuk kota Yerusalem, tidak jauh dari pusat. Tapi katedral itu Jakarta pusat. Maka Yesus minggu depan akan memasuki pusat kota Yerusalem. Sekarang sedang di Betania, di pinggir kota Yerusalem. Maka orang-orang yang mau kehilangan nyawanya, artinya mau berubah, mau tumbuh dan berkembang. Siapa orang Kristiani yang sungguh mencintai Yesus, harus bergaul dengan sesama, harus tumbuh bersama dengan yang lain agar bisa menjadi banyak. Lalu syaratnya apa? Yesus mengatakan, siapa saja yang melayani aku harus mengikuti aku.
Maka orang-orang yang sungguh-sungguh mau berubah harus mengikuti Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus. Ya. Ada dua kata yang sangat dalam Injil tadi, yang mau melayani Yesus harus mengikuti Yesus satu, dan juga harus tinggal bersama-sama dengan Yesus. Maka dengan demikian biji kita menjadi tumbuh. Iman kita tidak berhenti, tapi iman kita akan tumbuh dan berkembang dalam perjumpaan-perjumpaan dengan manusia, dengan sesama. Oleh karena itu, orang Katolik dari dulu selalu diajak, orang Katolik tidak boleh eksklusif, tapi harus inklusif. 100% Katolik, 100% Indonesia, itu semboyan yang sangat terkenal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau menyatu dan mengikuti Kristus bersama dengan Kristus, kita harus menjadi biji gandum yang mati. Artinya apa? Kita mengikuti Kristus yang saat ini mau kita rayakan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saat Yesus akan ditinggikan, yang kemudian sama dengan dimuliakan. Saat apa Yesus dimuliakan? Saat Yesus wafat di kayu salib dan bangkit kembali kepada Bapa, dimuliakan di sana. Oleh karena itu, kalau kita semua mau bersama dengan Yesus dimuliakan, kita diajak untuk menjadi biji yang mati menjadi banyak dan mengikuti Yesus dan berada bersama-sama dengan Yesus. Kita saat ini sudah berada bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus. Namun kita masih diutus oleh Yesus untuk pergi dan menghasilkan buah. Seperti nanti dalam permenungan pokok anggur, yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan akan dibuang dan dibakar. Marilah saudara-saudara memasuki minggu depan, Minggu Palma, bersama dengan Yesus. Kita berada bersama dengan Yesus dan mengikutinya, agar kita semua dapat menghasilkan buah-buah yang indah dan berguna bagi sesama. Dengan demikian kita boleh mengikuti Yesus di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku terkasih, minggu depan kita sudah masuk pekan suci, dan akan diawali dengan perayaan Minggu Palma. Jadi minggu depan kita memasuki Minggu Palma, kemudian pekan suci Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Marilah kita siapkan hati kita agar dapat menyambut perayaan besar umat Kristiani ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah melayani gereja, komsos, liturgi, dan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir di gereja ini untuk merayakan Ekaristi bersama.